Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan. Pancasila yang berarti 5 prinsip menjadi pedoman filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di video ini akan membahas tentang menganalisis dan mengevaluasi implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Implementasi Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama ada politik, yaitu pembangunan politik harus berlandaskan nilai kemanusiaan, moralitas, kedaulatan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat luas, berdasarkan kekeluargaan dan keadilan sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Semuanya tercermin dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perekonomian nasional. Yang ketiga, sosial budaya. Pengembangan sosial dan budaya harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, persatuan, dan etika Pancasila yang humanistik. Yang keempat ada pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Kebijakan HANKAM harus didasarkan pada prinsip negara hukum, moralitas, dan perlindungan hak asasi manusia dengan tujuan utama tercapainya kesejahteraan manusia. Singkatnya, implementasi Pancasila berarti setiap kebijakan negara harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di sini ada satu analisa kasus
Di suatu desa X, sebagian besar lahan persawahan warga dibeli oleh sebuah grup dengan alih akan dijadikan tempat wisata modern. Namun, grup tersebut juga berencana membeli rumah dan tanah warga dengan alasan ingin direlokasi ke tempat yang sudah ia sediakan. Tetapi, sebagian warga menolak karena tidak ingin meninggalkan warisan leluhur dan kehilangan mata pencaharian sebagai petani. Kemudian kepala desa mengiming-imingi pinjaman uang besar tanpa bunga kepada warga yang kurang mampu. Akibatnya, banyak warga yang terlilit hutang dan terpaksa menjual rumah serta tanah mereka. Selain itu, ada beberapa pegawai desa aktif menghasut warga lain untuk meminjam uang dengan alasan untuk memulai usaha atau yang lainnya. Analisis pelanggaran Pancasila dalam kasus desa ini jelas menunjukkan penyimpangan dari nilai Pancasila, yaitu ada sila kedua yang isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan kepala desa yang memanfaatkan kesulitan ekonomi warga untuk memaksa mereka menjual tanah adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakberadaban. Ada eksploitasi terhadap kelompok rentan. Yang selanjutnya yaitu ada sila ketiga yang berisi Persatuan Indonesia. Konflik antara warga dan investor ditambah praktik kepala desa yang memecah belah warga melalui utang piutang, merusak persatuan dan kerukunan di desa. Potensi pelanggaran sila keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika proses akuisisi lahan dan relokasi tidak melibatkan musyawarah yang jujur dan mufakat dengan seluruh warga, dan kepala desa bertindak tanpa mendengarkan aspirasi rakyat, maka nilai kerakyatan tidak terpenuhi. Kasus ini menyoroti bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dan tekanan ekonomi dapat mengikis hak-hak dasar warga negara, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan kebijakan Indonesia.